Alhamdulillah, pejuang langit, dunia hiburan sering dianggap identik dengan gemerlap dan hedonisme. Pergaulan bebas, gaya hidup mewah, seakan jadi bagian yang tak terpisahkan. Namun di tengah image negatif itu, muncul sosok-sosok yang memilih jalan berbeda. Salah satunya Dude Herlino. Bukan sekedar bintang sinetron, ia menjadikan hijrah sebagai titik balik hidupnya. Memilih jalan hijrah ternyata berdampak besar pada hidup Kak Dude Herlino. Bukan terpuruk ekonominya, justru keberkahan luar biasa mengalir dalam hidup beliau. Kebahagiaan semakin terasa ketika Allah hadiahkan jodoh seorang istri soleha dan anak-anak hafiz Quran. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Pak? Ya, Pak. Ini Ano. Salam kenal, Pak saya Aceng. Ano. Oh iya. Pak Aceng ini memang sering di sekitar sini no. Kalau sholat bareng-bareng kita di masjid Ya. sini dekat rumah. Nanti kita traktir orang-orang makan di sini ya. Pejuang langit, sekarang saya panggil orang-orang sekitar buat makan gratis dulu. Habis ini, Kak Dude insya Allah mau larisin dagangan Pak Aceng. Nah, apa sih keberkahan yang Kak Dude dapat itu? Sebenarnya kalau bicara keberkahan ya. Kalau menurut kakak sih, kalau kakak secara pribadi landasannya itu ayat Quran yang menjelaskan kalau kita bersyukur nikmat Allah tambah. Ya. Kalau kufur sama nikmat azab Allah sangat pedih. Ya. Ya kan? Jadi kuncinya adalah perbanyak rasa syukur dulu sebenarnya. Manusia itu kan keinginan banyak. Bersyukur atas apa yang kita punya dulu nih sekarang. Kemudian mau nggak kita berbagi sedikit aja kan? Dari syukurnya Kak Dude, Allah limpahkan berkah tak terduga. Di tahun ini, Allah undang Kak Dude umroh 2 kali di bulan Januari 2025. Masya Allah. Pertama, bersama teman-teman kajian musyawarah. Yang kedua, umroh dengan keluarga. Allahu Akbar. Nah, saya mau spill sedikit nih. Alhamdulillah ya, di tahun 2019 yang lalu nih, Kak Dude ini dapat undangan haji langsung dari kerajaan Saudi. Waduh, Boleh iyalah. diceritain sedikit, kok bisa nih Kak Dude dapat undangan seperti itu? 5 hari sebelum berangkat ditelepon. 5 hari? 5 hari. Mepet ya? 5 atau seminggu lah kira-kira. Mepet banget memang. Hmm. Kedutaan Saudi telepon, Mas Dude udah umroh belum? Udah haji belum? Akhirnya saya ketemulah sama pihak dari kedutaan tuh. Sambil saya bawa semua paspor segala macam kan, dokumen yang diperlukan, ternyata benar, ya kan? Bukan kebetulan, ini adalah takdir indah dari Allah. Dengan fasilitas super istimewa, Kak Dude diberi kesempatan menyaksikan keindahan tanah suci dari udara. Alhamdulillah. Atas izin Allah Azza wa Jalla, beliau bisa melihat Mekah dari atas, Padang Arafah, Mina, Jabal Nur, hingga ribuan jemaah haji yang tawaf di Baitullah. Tak semua orang mendapat kesempatan istimewa seperti ini. Dijamu Allah dengan fasilitas luar biasa. Seolah diundang langsung untuk naik haji. Masya Allah. Jadi mereka pun waktu itu nama kakak ini nggak keluar, jadi ada beberapa opsi. Mungkin waktu itu jadwalnya nggak cocok segala macam. Ya. Nggak tahu mereka ada yang ngusulin atau mereka kepikiran Dude aja. Wah. Gitu. Siapa tahu belum berangkat gitu ya. Keputusan Allah sebenarnya kan. Betul. Allah berikan jalannya seperti itu, alhamdulillah. Pejuang langit, keberkahan yang Kak Dude rasakan tidak berhenti sampai di situ. Beliau berusaha keras mengqurankan rumah tangganya. Dan Masya Allah, Allah berikan hadiah terindah. Tak hanya dianugerahi istri soleha, bahkan anak-anak penghafal Quran. Alhamdulillah. Anof kan ngeliat anak-anak Kak Dude, Rendra, Mali. Iya. Itu kan berapa kali dia menghafal Quran, hafiz Quran. Iya. Itu gimana sih Kak Dude? Kan Kak Dude dengan jadwal yang sedemikian rupa. Gimana tuh cara maintain itu Kak Dude? Ya jadi awal nikah nih kalau cerita sedikit mundur ya. Nikah sama Ica awalnya sama-sama punya komitmen karena kita nggak tahu tuh rumah tangga kayak apa sih. Iya. Makanya begitu awal nikah, sebelum punya anak nih, sebelum hamil, Ica, kan kita belum punya pengalaman. Ya. Kita belajar Islam tuh sebenarnya gimana sih mendesain rumah tangga. Islam tuh guidance-nya gimana? Rumah tangganya Nabi itu kayak apa? Iya. Nabi itu pernah berselisih nggak sih sama para istri beliau gitu?
Setelah kita pelajarin, baru kita mulai mendesain ulang. Masya Suami Allah. begini, istri begini. Oh, ada blueprintnya ya? Ada blueprintnya. Wah, keren. Blueprintnya ada dalam Quran, ada dalam hadis. sebenarnya. Iya. Cara taunya ikut kajian. Ternyata mengqurankan rumah. Ya, kita bicara itu ya, mengqurankan rumah itu penting sekali. Masya Allah. Quran membawa keberkahan bahwa bahkan membuat anak itu menjadi lebih happy, Ya. lebih cerdas ya. Baik. Pejuang Langit, siapa yang tak terharu melihat buah hati menjadi penghafal Quran? Masya Allah, begitu pula Kak Dude dan Kak Alisa. Air mata haru jatuh saat menyaksikan anaknya menghafal juz demi juz. Nikmat yang tak ternilai dengan materi, sebanyak apapun jumlahnya. Usaha Kak Dude dan Kak Alisa dalam mendidik anak bukanlah main-main Pejuang Langit. Sejak dini, mereka sudah mengenalkan Allah SWT. Bahkan, sejak dalam kandungan, Kak Dude rajin melantunkan ayat suci, menabur doa-doa terbaik untuk putra-putrinya. Masya Allah, beginilah cara membentuk generasi Qurani sejak awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan Lia anak yang soleha ya Allah. Jadikan Lia mempunyai cinta yang kuat kepadamu dan pada Rasulmu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Lia anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepadamu ya Rob. Amin Allahumma amin. Pak Aceng, alhamdulillah ini kan udah selesai makan semua nih. Oh iya. Bentar lagi udah masuk waktu sholat. Kita sholat berjamaah Pak Aceng. Boleh. Terima kasih untuk Terima kasih Pak Aceng ya. Sukses, berkah terus. Ya Pak Aceng. Amin. Semoga berkah ya. Amin. Alhamdulillah Pejuang Langit. Sekarang saya sama Kak Dude udah sampai di masjid dan akan melaksanakan sholat fardu. Ini adalah salah satu masjid yang paling sering Kak Dude datengin. Sama seperti Pak Aceng, Kak Dude mewajibkan dirinya untuk sholat berjamaah di masjid. Makanya, sesibuk rutinitas Kak Dude, masjid akan selalu jadi tujuan utamanya. Guru ngaji saya pernah bilang, sholat berjamaah di masjid punya banyak keutamaan. Setiap langkah menuju masjid adalah ampunan dosa. Dan derajat kita diangkat lebih tinggi oleh Allah SWT. Masya Allah, begitu mudahnya Allah memberi kita peluang untuk meraih pahala. Kak Dude, tips buat kita nih, apalagi Arnov dan penonton di rumah, buat orang-orang yang mau berubah, mau hijrah. Ada tips nggak yang bisa di-share? Untuk awal mula tuh apa yang harus kita kuatkan? Berusaha mencari informasi tentang Islam. Oke. Gitu ya. Atau yang berikutnya adalah kalau ada kegelisahan dalam hidup, cari solusinya dalam Islam. Baik. Satu tipsnya ketika sudah punya ilmunya, coba diterapkan. Baik. Karena kalau cuma kita tahu, kemudian nggak kita terapkan, no jadinya. Benar. Ya, jadi kalau kita tahu satu ayat, coba kita lakuin deh. Ya. Misalnya orang tahu baca Quran itu bikin tenang. Oke, coba saya baca satu ayat, 2 ayat. Oh iya tenang nih. Kita tambah lagi. Baik. Kalau bisa bagi ke orang lain. Siap. Nah, itu jadi ilmunya bisa berlipat ganda. Harus punya komunitas atau teman-teman yang bisa saling support. Baik. Ya, kadang begini, teman itu kita curhat sama temen nih. Temen arahin ke hal yang buruk, kita ke bawah tuh. Ya. Makanya kalau kata Nabi Muhammad ya, Rasulullah bilang kan Mbak, bahwa hati-hati memilih teman. Baik. Karena kita kadang-kadang tuh mencocoki apa yang teman kita lakukan tuh kadang. Jadi Baik. pengaruhnya teman tuh kuat banget. Ya. Maka dekati atau kita kumpul dengan teman-teman yang bisa membawa kita ke surga. Kalau punya masalah datang ke teman-teman yang bisa kasih solusi yang baik secara Islami gitu ya. Banyak berdoa ya, karena hidayah hati kita itu kan Allah yang bisa ngatur semua. Ya, pagi bisa tobat, sorenya bisa maksiat. Betul. Masya Allah Pejuang Langit. Sejak menikah dengan Alisa Subandono, Kak Dude bukan malah sepi job, tapi keberkahan datang bertubi-tubi.
Ica bangun. Ica bangun apa? Bangun, Ica. Sejak hijrah, Kak Dude selalu dipasangkan dengan istrinya di sinetron. Jadi bintang iklan bersama, semua itu rezeki dari Allah. Ini bukti bahwa siapa yang berpegang teguh di jalannya, pasti Allah cukupkan. Seperti dalam firman-Nya, siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan mendapatkan rezeki tanpa batas. Nah, Kak Dude, mungkin mereka belum tahu nih penonton nih. Kak Dude ini waktu itu juga sama Mbak Ica tuh nggak ada yang namanya pacaran. Waktu itu prosesnya ta'aruf ya Kak Dude? Jadi begini prosesnya. Prosesnya lagi syuting. Lagi syuting? Lagi syuting. Satu judul? Satu judul. Wah, menarik. Anak belum tahu nih kayaknya. Syuting satu judul, setelah sekian lama nggak ketemu. Tiba-tiba, kok di hati ini kayak, wah kayaknya kalau istrinya Alisa kayaknya cocok juga nih hati gitu ya. Baik. Lagi break, kakak bilang, Ica umurnya berapa? 21 kak. Wah 21, Ica punya pikiran nikah muda nggak? Maksudnya apa nih kak? Ikan manggilnya kakak juga kan? Iya. Kalau Ica punya pikiran nikah muda, ini kakak terus terang aja nih, kakak bilang. Baik. Kakak mau punya hubungan yang serius. Wah, mau nggak? Kalaupun nggak mau, nggak ada paksaan gitu ya, nggak ada masalah lah. Tapi kalau Ica mau, kakak nggak mau pacaran nih, saya bilang. Baik. Maunya langsung ngomong sama orang tua Ica, sama ayah Ica. Masya Allah. Ica kasih waktu ya, Ica minta waktu dulu dia. Oke, terserah senyamannya Ica deh. Mungkin jawabannya berapa minggu lah waktu itu ya, 1 bulan lah mungkin ya kira-kira. Baru dijawab dia mau, itu pun by phone. Pejuang Langit, guru ngaji saya pernah bilang, memilih jodoh itu harus selektif, gak sembarangan, karena jodoh adalah bagian dari takdir yang harus diperjuangkan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 26. Lelaki yang baik dan taat kepada Allah akan memilih wanita yang juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, begitu indah aturan Allah dalam menyatukan hati-hati yang beriman. Pejuang Langit, Kak Dude adalah salah satu penggagas kajian musyawarah di awal 2010. Berawal dari niat sederhana, sekedar ngobrol dengan Ustadz, dari restoran ke restoran, dari rumah ke rumah, hingga Allah luaskan jalannya. Komunitas ini kian dipenuhi sosok-sosok artis yang ingin belajar dan mendalami agama. Berawal dari tempat rumah tiap orang tadinya, kita rolling tuh. Minggu ini di rumah Dimas, minggu depan di rumahnya Rio, minggu depan di rumahnya Wisnu gitu ya. Iya. Akhirnya karena banyak yang pengen ikut, nggak ketampung kalau di rumah. Memang begini, musyawarah ini kan mayoritas memang teman-teman yang ada di dunia seni, ya, entertain. Kemudian pada saat syuting ajak si A, ajak si B, mau gitu. Oke. Alhamdulillah Allah izinkan musyawarah punya rumah Quran. Alhamdulillah. Nah di rumah Quran itu kita bikinlah, jadi ada aulanya. Nah kajian rutinnya di situ sekarang. Pejuang Langit, bersahabat dan berkumpul dengan orang soleh merupakan nikmat yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu yang Kak Dude lakukan agar tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pejuang Langit, kalau kata guru saya, bagi yang berhijrah harus selalu diiringi dengan doa kepada Allah agar tetap istiqomah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, hati manusia itu di tangan Allah yang maha membolak-balikan hati. Makanya perlu memohon kepada Allah agar selalu istiqomah. Sesungguhnya hati keturunan Adam seluruhnya berada di antara 2 jemari Ar-Rahman yang maha pengasih. Laksana satu hati, dia bolak-balikan hati tersebut sekehendaknya. Kemudian beliau berdoa, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Nah, jadi dulu awal mula tuh Kak Dude mulai memutuskan untuk berhijrah. Itu apa sih titiknya? Jadi sebelum syuting itu udah menemukan buku judulnya Hidup Sesudah Mati. Baik. Karangan Ustadz B. Arifin namanya. Covernya warna hijau, cukup tebal segini bukunya. Itu buku punya papa. Baca halaman 1, 2, 3. Wah, jadi awal bab 1 aja udah masalah sakaratul maut gimana. Baik. Kematian itu seperti apa. Nah, Pejuang Langit, Masya Allah, luar biasa ya. Hanya dengan membaca tentang kematian, jalan hidup Kak Dude bisa berubah total. Pantas saja,
Nabi SAW berwasiat untuk selalu mempersiapkan kematian. Suatu hari, sahabat Nabi Al-Bara sedang bersama para sahabat lainnya dan Rasulullah SAW di sebuah makam. Nabi duduk di samping makam itu, lalu menangis hingga air mata beliau membasahi tanah. Lalu beliau bersabda, "Bersiaplah untuk kematian." Masya Allah, begitu menggetarkan hati. Dari sinilah Kak Dude semakin rajin membaca buku-buku Islami, sampai akhirnya jalan hidupnya berubah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, hidayah itu memang hadiah terindah pejuang langit. Kak Dude sekarang udah eksis di dunia entertain tuh udah lama. Alhamdulillah. Nah, gimana tuh Kak Dude caranya memaintain itu, mengkontrol yang namanya dunia entertain itu kan macam-macam godaannya. Sudut pandang yang kakak ambil di entertain itu adalah ini adalah profesi, pekerjaan yang dilakukan demi mencari nafkah yang halal. Ya. Yang buruk nggak usah diambil. Baik. Ya, yang baiknya kita jalankan. Oke. Pejuang langit, semoga kisah Kak Dude Harlino menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Saya Anof Prabowo izin pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah dahsyat jalur langit lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.